warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Nur Hanifah Hidayat, NIM 1806761. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari model pembelajaran blended learning. Nah, model pembelajaran blended learning ini merupakan suatu model yang menggabungkan berbagai cara penyampaian pengajaran, model pengajaran, bahkan gaya pembelajaran, serta media pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran blended learning ini merupakan suatu gambaran baru, yaitu di mana model ini menggabungkan antara model pengajaran tradisional dengan modern, yaitu tatap muka dan online. Dan pula, pembelajaran dengan menggunakan model blended learning ini sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi apabila dia tidak mengerti tentang pembelajaran yang diajarkan di kelas, dia dapat mengulangi kembali pembelajarannya secara mandiri di rumah dengan menggunakan media atau aplikasi YouTube, di mana pembelajaran tersebut diupload ke aplikasi tersebut. Nah, mungkin sekian mengenai pengertian dari blended learning. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari Hidayat dengan NIM 1802215. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang karakteristik model pembelajaran blended learning. Adapun karakteristik blended learning yaitu yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, metode pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media akses teknologi yang beragam. Nah, penggabungan metode pembelajaran konvensional ini dengan cara secara online bukanlah hal yang baru. Dan pelengkap pembelajaran konvensional adalah e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang berfungsi sebagai pelengkap metode pembelajaran konvensional dan memberikan lebih banyak pengalaman efektif bagi pelajar. Nah, yang kedua ada sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face to face, belajar mandiri, dan belajar via online. Nah, pelajaran blended ini dapat menggabungkan pembelajaran tatap muka face to face ya dengan pembelajaran berbasis komputer juga. Artinya, pembelajaran dengan pendekatan teknologi ini, pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan pengajaran manapun yang dimuat dalam media komputer, telepon seluler, saluran televisi satelit, dan konferensi video, dan juga metode elektronik lainnya. Dan yang ketiga, ada pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif yang menyampaikan cara mengajar dan gaya pembelajarannya. Blended learning dapat membuat peserta didik lebih motivasi untuk melakukan pembelajaran mandiri. Hal ini juga terlihat dari banyak peserta didik yang online dalam pembelajarannya. Di sini juga peserta didik bertanya dalam suatu forum diskusi dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya, serta forum diskusi peserta didik menggunakan media sebagai wahana untuk bertanya dan bertukar informasi dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, ada guru dan orang tua belajar memiliki peran yang penting sebagai guru atau fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Nah, di sini blended learning ini merupakan pilihan yang terbaik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik yang lebih besar dalam berinteraksi antar manusia dan lingkungan belajar yang beragam, dan juga memberikan fasilitas belajar yang sangat sensitif terhadap segala perbedaan karakteristik fisiologis maupun lingkungan belajar. Intinya, blended e-learning ini berisi tatap muka di mana beririsan dengan blended e-learning. Pada blended e-learning ini terdapat pembelajaran berbasis komputer yang berisikan dengan pembelajaran online seperti halnya saat ini. Dan yang terakhir, pada blended learning ini, informasi ini dapat oleh peserta didiknya banyak dari berbagai sumber. Dengan mendapat informasi yang lebih, mereka mampu menyelesaikan masalah, menganalisis, membandingkan dengan kecukupan informasi yang mereka dapat. Informasi atau materi yang ada dalam pembelajaran online
antara lain adalah bentuk, teks, gambar, animasi, movie, simulasi, partisipasi dalam diskusi, dan mengemukakan pendapat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Halo, sebelum ini nama saya Dewa ini. Jadi saya akan membahas mengenai kelebihan model pembelajaran blended learning. Tentunya di setiap model-model memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, diantaranya kelebihan dari model pembelajaran blended learning ini yang pertama, lebih menghemat waktu dan biaya. Betul sekali, kenapa blended learning ini lebih menghemat waktu dan biaya, terlebih dibagi menjadi dua opsi, yakni bisa secara maya ataupun secara tatap muka. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Betul sekali, pembelajaran ini lebih bisa tersampaikan dan bisa lebih terasa santai, karena jika di blended learning ini tidak terbatas waktunya, jadi jika kita memberikan tugas pada anak-anak, nah anak-anak bisa menyelesaikan itu di rumah atau secara tatap maya. Nah, selanjutnya pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Itu karena ketika di blended learning ini pembelajaran bisa bebas kapan saja. Dan selanjutnya ada peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran karena banyak sekali portal edukasi yang disarankan untuk pembelajaran. Selanjutnya peserta didik leluasa mempelajari materi secara online karena waktu yang tidak terbatas lagi. Guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam tatap muka, ada extra time. Lalu guru dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan fasilitas internet. Betul, karena tadi banyak sekali portal pembelajaran atau portal edukasi yang dapat sebagai penunjang pembelajaran, juga dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan, dan banyak sekali di situ portofolio untuk pelatihan. Lalu hasil belajar lebih optimal, betul sekali, karena tidak terkendala lingkup kecil, tapi di sini blended learning itu mencakup lingkup yang luas, lalu meningkatkan daya tarik setiap orang dalam belajar karena tidak ada unsur stres, jadi lebih semangat untuk belajar. Jadi seperti itu kelebihan dari pembelajaran blended learning. Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan model pembelajaran blended learning. Nah, di samping ada kelebihan, tentunya pasti ada kekurangannya juga. Nah, yang pertama itu ada sulit diterapkan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Nah, tentunya ketika kita ingin menerapkan model pembelajaran blended learning, kita harus melihat apakah sarana dan prasarananya ini mendukung apa tidak. Jika tidak mendukung, sebaiknya kita ganti dengan metode lain ataupun model lain. Nah, jika sulit diterapkan, nantinya juga akan menghambat ke dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk kekurangan kedua itu tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki peserta didik. Nah, fasilitas yang dimiliki peserta didik ini tentunya berbeda-beda. Misalkan saja di kondisi sekarang, di masa pandemi kan kebanyakan menerapkan model pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran daring. Nah, tidak semua anak itu misalkan mempunyai HP ataupun mempunyai laptop. Nah, jadi kekurangan yang kedua ini juga harus diperhatikan dalam penerapan model pembelajaran blended learning. Nah, untuk poin yang ketiga itu kekurangannya akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran. Nah, tentu saja dalam blended learning ini yang menonjol itu tentang teknologinya, ya, dimana biasanya untuk blended learning itu kita membutuhkan HP ataupun laptop, yang kedua kuota, dan yang ketiga sinyal yang bagus. Nah, ketiga hal tersebut harus dipertimbangkan ketika menggunakan model pembelajaran blended learning karena sangat akan berpengaruh sekali terhadap kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk poin yang terakhir itu ada guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online. Nah, di sini guru itu dituntut untuk membuat
pembelajaran yang menarik, bagaimana sih agar siswa dapat paham dengan penjelasan materi kita meskipun dilakukannya secara online seperti itu. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nur Aulia dengan NIM 1807071. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi langkah-langkah penerapan blended learning dalam kelas. Yang pertama ada menentukan platform teknologi yang akan digunakan. Yang dalam model pembelajaran blended learning ini memanfaatkan sisi positif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, oleh karena itu menentukan platform yang akan digunakan adalah langkah awal yang sangat menentukan bagi guru, dan pemilihan platform ini sangat berpengaruh terhadap cara menyampaikan materi belajar dari guru kepada murid di dalam kelasnya. Nah, terdapat beberapa jenis platform yang dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan blended learning, seperti web, blog guru, media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, biasanya platform yang akan digunakan di dalam pembelajaran itu seperti WhatsApp group, Line, Facebook, dan Telegram. Nah, yang selanjutnya ada membuat skema kegiatan belajar mengajar. Nah, setelah guru menentukan platform yang akan digunakan, langkah selanjutnya yaitu membuat skema kegiatan pembelajaran. Nah, membuat skema dapat mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang bersinergi dengan fungsi platform yang telah dipilih. Dengan platform tersebut, guru dapat mengkombinasikannya dengan model pembelajaran tatap muka untuk menjadikan sebagai blended learning. Mungkin dicukupkan pematerian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.